Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Bilqis. Kita masuk di part 3 cyber counseling, yaitu pada pembahasan pengelolaan kerahasiaan dalam konseling. Nah, di sini kerahasiaan disesuaikan dengan konteks. Jadi kalau kita bilang di konseling ada asas kerahasiaan bahwa semua rahasia terjamin, itu sebenarnya nggak sepenuhnya benar ya, karena ini ada konteks kerahasiaan. Kita lihat dari nilai-nilai universal baik dan buruk, dan juga lihat dari adanya hak orang lain. Kalau memang kerahasiaan ini akan merugikan hak orang lain dan menyalahi nilai-nilai universal, maka kita bisa membatalkan perjanjian kerahasiaan tersebut dengan syarat-syarat yang ada. Nah, maka bagaimana tingkat pengelolaan, tingkat kerahasiaan dan pengelolaannya, dan syarat-syaratnya tadi yang saya sebutkan, kita lihat di sini. Pengelolaan kerahasiaan dibagi dalam 3 level konteks. Yang pertama adalah data interview. Semua data interview tentang yang menyangkut harga diri konseli ataupun suatu organisasi atau perusahaan ini tidak akan pernah dibocorkan. Ingat, data interview semuanya, apalagi yang itu menyangkut tentang harga diri, tidak akan pernah dibocorkan sekalipun sudah dialih tangankan. Jadi kalau misalnya konseli itu sudah di referral oleh kepada konselor lain atau kepada psikolog atau kepada dokter, ini data yang menyangkut harga diri tidak akan pernah dibocorkan, meskipun bahkan yang bersangkutan pun memintanya. Jadi misalnya konseling minta data tersebut, kita nggak bisa ngasih. Dan kita juga tidak memberikan praktisi lain yang kita anggap tidak berkualifikasi. Jadi kalaupun misalnya ini ya, ada pegawai misalnya dalam suatu konseling gitu ya, ada pegawai di situ yang menjaga ini dokumen atau yang mencatat. Nah, mereka mencatat, maksudnya mencatat siapa yang datang, siapa yang keluar gitu ya. Itu mereka harus mampu menjaga. Jadi mereka sudah di seleksi sekali, mereka bisa menjaga, mereka bahkan dilatih dan secara rutin diawasi. Nah, level kedua selanjutnya adalah bahwa ada konteks itu untuk kebaikan konseli. Nah, kita harus izin, syaratnya harus izin kepada konseli untuk kebaikannya. Contoh, konseling anak. Konseling anak ini kalau misalnya biasanya kan masih butuh bimbingan orang tua, dan masalah yang terjadi pada anak ini masih ada hubungannya dengan pengasuhan atau ada apa dengan orang tuanya, maka kita bisa menyampaikan untuk kebaikan konseli dengan konteks izin ya kepada konselinya. Kita juga bisa kalau misalnya ada hubungannya dengan guru dan orang lain yang bermakna bagi konseli. Misal ini siswa dia sudah punya pacar atau dia punya teman dekat yang bermakna baginya, dan ini berhubungan itu dengan syarat izin dan dengan syarat untuk kebaikan konseli, bukan untuk kebaikan kita ya. Lalu atau pasangan suami dan istri ya, itu mereka untuk kebaikan mereka juga kita bisa menyampaikan dengan syarat, ingat, dengan syarat harus izin. Kalau misalnya tidak mengizinkan, maka kita harus menjaga kerahasiaan tersebut. Nah, atau contoh lain pada kasus masalah alkoholik atau penggunaan obat terlarang. Nah, ini ada hubungannya dengan keluarga. Kita bisa saling komunikasi bagaimana perkembangan konselingnya. Lalu atau kita mau dengan para ahli, misalnya satu konseli menghadirkan beberapa ahli, tidak hanya konselor tapi juga ada psikiater, misalnya ada psikolog atau ada ahli lain misalnya dari kedokteran, dari apalagi misalnya ahli gizi gitu ya. Itu kita bisa untuk kebaikannya kita bisa saling sharing dengan izin ya. Apa yang kita sampaikan harus izin kepada konseli. Termasuk juga ini ada penyakit menular. Nah, penyakit menular ini dalam kode etik ini ya, ACA ya, American Counseling Association, bahwa
penyakit menular itu perlu kita sampaikan kepada pihak yang sering berhubungan dengan konseli yang itu memang ada potensi akan menularkan, dengan alasan konseli tidak siap untuk menjelaskan secara langsung dan konseli sendiri tidak siap dengan penyakit yang dia derita. Nah ini justru salah ya kalau kita merahasiakan, tapi dengan syarat kita izin, ingat ya. Dan konseling kelompok ini kasus lain. Konseling kelompok ini memang kita sampaikan secara bersama-sama bahwa ini dirahasiakan bersama, tapi tidak menutup kemungkinan anggota kelompok yang lain ada yang bocor. Maka kita bisa sampaikan dalam konseling kelompok, kerahasiaan ini kita mengusahakan untuk dirahasiakan. Tapi nanti kalau misalnya ada ini ya resiko ditanggung bersama begitu ya. Artinya ya kita sama-sama lah menjaga begitu. Nah ini juga ada masalah kalau misalnya ada institusi yang mencari informasi tentang konseli, misalnya konseli sedang ada masalah perkelahian atau ada masalah hukum, lalu ada institusi formal yang mencari informasi kepada konselor. Nah kita dengan syarat pertama izin, kedua kita syaratnya adalah harus menyampaikan dan mereka institusi yang meminta informasi harus memahami bahwa data yang mereka simpan, yang mereka dapat harus disimpan sebaiknya, harus digunakan tidak untuk disebarluaskan. Jadi harus memahami kode etik kerahasiaan ini begitu. Untuk level selanjutnya, di level ketiga, dalam situasi sulit konselor dibatasi untuk melayani konseli dalam menyimpan rahasia. Jadi di pengadilan misalnya ya konselor diminta memberikan pendapat data-data. Konselor ini berusaha dapat izin tertulis konseli dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Jadi kita berusaha minta izin secara tertulis bahwa data ini diperlukan, kita sebagai saksi gitu. Dan dalam pengambilan keputusan apakah ini disampaikan, ini konseli dilibatkan ya. Permintaan penyingkapan jadi kita bilang kepada pengadilan bahwa permintaan penyingkapan tidak akan merugikan konseli dan juga hubungan terapeutik antara konselor dan konseli. Jadi artinya walaupun ini di pengadilan kita sebagai saksi, kita meminta kepada pengadilan agar penyingkapan ini tidak merugikan satu sama lain sehingga hubungan konseli tetap baik. Dan kita hanya mengungkap informasi yang penting, Bu. Tidak semuanya kita bisa sampaikannya, hanya informasi yang relevan. Nah, tapi kalau misalnya konseli membahayakan diri, misalnya mau membunuh diri atau mau membunuh orang lain, maka konselor wajib memperingatkan orang lain, apakah keluarganya atau calon korban, supaya nggak terjadi kasus kayak yang sebelumnya, yang kasus Tatiana Tarasov dan Podar ya, Prosenjit Podar. Lalu pengelolaan data untuk kepentingan record. Nah kalau misalnya kita mau mengelola untuk menyimpan data ya, record ini penyimpanan data, maka pertama lagi kita harus izin. Yang kedua adalah kita menjaga sebaiknya data yang kita terima, dan yang ketiga adalah kita menjaga ini untuk kepentingan konseli kalau sewaktu-waktu dibutuhkan, dan konseli juga memahami bahwa data ini disimpan untuk kepentingan mereka. Konseli yang berkompeten ini gini, kalau misalnya konseli minta data kita bisa kasih asal konselinya berkompeten ya. Kalau misalnya konselinya punya sakit secara mental dan itu dan dia tidak bisa mengolah dengan baik, maka sebaiknya kita tidak memberikan data tersebut. Termasuk juga kalau misalnya kita ada kekeliruan, khawatir keliru dan merugikan konseli, ini sebaiknya kita tidak kasih data kepada konseli. Atau kalau dan gini, data yang kita kasih tidak berhubungan dengan konseli lain, jadi datanya khusus yang tentang dia. Dan izin tertulis mentransfer record orang ketiga. Kalau misalnya kita mau dalam para ahli atau dengan guru, nah ini kita harus ada izin tertulis bahwa catatan konseling itu akan ditransfer kepada pihak ketiga, apakah orang tua, apakah guru gitu ya. Mereka harus memahami apa saja yang akan kita sampaikan, dan kalau memang mereka nggak mengizinkan ya kita nggak boleh gitu ya.
Lanjut, di pengelolaan data untuk riset dan latihan, yang pertama adalah kita perlu, kalau kita mau ngasih riset atau latihan direkam gitu ya, maka data samaran kita bisa gunakan ya, kita nggak data asli, lalu dibatasi ya untuk kerahasiaan. Dan kalau misalnya mau dipresentasikan atau dipublikasikan untuk tesis misalnya, nah konseling perlu mereview materinya gitu, dan mereka setuju. Kalau misalnya materinya nggak disepakati, mereka ya udah jangan gitu ya. Nah, lalu saya melihat ada ini dari Wong Multimedia Mitra Pendidikan, My Sister, Sistem Informasi Sekolah Terpadu. Ada contoh penggunaan sistem di sekolah itu ya. Di tengah ini ada kepala sekolah, kemudian kepala sekolah bisa tahu secara langsung data-data dari bendahara, siapa yang sudah bayar, siapa yang belum, lalu data-data di bagian TU ya, kemudian ada data perpustakaan, siapa anak yang minjam, siapa yang rajin, siapa yang enggak, lalu data guru BK ya, ini guru BP ini BK sebenarnya, kalau sekarang kan BK. Nah, ini catatan tentang perkembangan kejiwaan setiap siswa. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat dari yang tadi sebelumnya, untuk riset dan latihan, kemudian untuk record ya, kita pertama harus izin dan menjaga ya. Dan kalau mentransfer record kepada orang ketiga harus ada izin tertulis. Maka kira-kira menurut Anda, nah ini dari Wong Multimedia ini ya, mohon maaf ya, ini kira-kira sepakat nggak sama aturan tadi? Kan harus ada izin tertulis data guru BK ya tentang konseling siswa. Nah, Anda bisa berpendapat di kolom komentar ya. Oke, sekian dari saya. Kalau misalnya ada tanya-tanya silakan di kolom komentar. Kemudian materi selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana aplikasi cyber counseling yang recommended. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.